Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga semuanya sehat pagi ini dan siap mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kehidupan kita. Namun kita awali persembahan pujian Bukende 815 Ulido Tiki Nahum ayat 22. Terpuji nama Tuhan. Pagi ini boleh kami rasakan kasih setiamu. Bahkan Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan sabdamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara pagi ini? Saya percaya semua sehat, tidak kurang apapun, dan Tuhan pasti cukupkan segala sesuatu yang menjadi keinginan saudara maupun kebutuhan saudara sepanjang hari ini khususnya. Baik, kita akan dipenuhi lagi dengan firman Tuhan hari ini Rabu 21 September 2022. Tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada rekan sekerjanya sepelayanan yang masih muda bernama Timotius, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Unang magpurohani halak midako sialah haposolmi alai kabitiruan yak kana porsiama ho dipakatayon diparami diholongi roha dihaporsiaw nang dihatomanon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pagi ini semua saudaraku dalam suasana semangat dan semangat berbahagia menyambut hari yang luar biasa, hari yang menguatkan kita bersama-sama untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Tapi saudara harus ingat, kehidupan ini juga harus ditopang oleh kuasa firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan
tanpa kekuatan dari Roh Kudus, tanpa campur tangan Yesus, kita lemah tak berdaya. Dan bisa-bisa kita kesandung di jalanan nanti bila tidak dipenuhi, kalau tidak diingatkan Roh Tuhan. Baik, oleh karena itu setiap waktu, setiap ada kesempatan, berserulah kepada Tuhan dan datanglah padanya. Dia akan memberimu segala keinginan hatimu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini orang selalu berusaha menunjukkan yang terbaik. Boleh kita katakan juga setiap hari ada kompetisi, pertandingan untuk mendapatkan atau menunjukkan siapa yang terbaik dari orang-orang yang baik. Siapa yang paling berprestasi dari sekian banyak orang yang ada prestasinya. Kompetisi melahirkan berbagai atraksi yang hebat. Bahkan kompetisi pun telah melahirkan orang-orang yang luar biasa, yang menampilkan berbagai kelihayan, ketangkasan, kecerdasan, dan kemampuan menguasai sesuatu hal. Namun karena kompetisilah ada orang yang menganggap orang lain jadi lebih rendah, lebih hina dari dia yang memenangkan kompetisi atau pertandingan. Alhasil dia sering diolok-olok dan mengatakan, kecil, kamu itu tidak berharga bagiku. Ini kenal saya. Sehingga orang-orang yang kurang berhasil tersebut semakin merasa terjepit dan tidak ada lagi harga dirinya. Tapi dunia ini harus tetap diperjuangkan. Dunia ini harus juga ditelusuri sampai kita menemukan siapa sebenarnya yang terbaik dan siapa sebenarnya yang paling Tuhan rindukan. Bukan hanya soal kehebatan atau kecerdasan emosional atau rasio yang dimilikinya, tetapi kita bisa berharga di hadapan Tuhan. Walaupun saya bodoh, miskin ilmu, miskin harta, tapi saya kaya dalam firman Tuhan. Ada bapak-bapak atau seorang orang tua, tapi kelakuannya tetap seperti anak-anak. Namun ada anak-anak yang masih muda, ia sudah menunjukkan perkataannya, sikapnya, pembawaannya bagaikan orang dewasa, bagaikan orang tua yang memiliki segudang pengalaman. Siapakah yang lebih berharga di antara keduanya? Tentu jawabnya yang masih muda, yang berprestasi, yang mampu menunjukkan siapa dia di hadapan Tuhan. Maka Paulus mengatakan kepada Timotius, supaya engkau jangan menganggap dirimu tidak berharga. Sekalipun engkau masih muda, engkau harus mampu teladan dalam segala hal. Baik dalam perkataan, dalam sikap, dalam kesucianmu, dalam kasihmu, dan kesetiaanmu. Unang nenek rohan, Allah kosongmu. Unang mahuro hayal midaho. Alay patuduhong ma. Naboy noho. Uli jala bagak di parange. Di olong niroha. Di haporsiaon. Di hatomanon. Di pakatayo. Dok nasi. Itulah pesan firman pagi ini. Saat mana Timotius merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Timotius merasa kecil. Timotius merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena dia masih muda. Ternyata Paulus mengingatkan, engkau bisa. Pasti kau bisa. Mulailah dari sikapmu, dari aksimu, dari pemberitaan firman Tuhan, dari kasihmu, dari imanmu. Saudaraku, kita akan bisa seperti itu. Mari kita lakukan bersama-sama. Baik waktu tua, waktu muda, waktu remaja,
harus mampu menunjukkan sikap matang dan dewasa di hadapan Tuhan. Bila kita sudah orang tua, tunjukkanlah kita sebagai orang tua dewasa. Sebagai pemimpin yang mengarahkan anak-anak kita selalu bersama-sama datang pada Tuhan dan bekerja sungguh-sungguh penuh kesetiaan. Sebagai kita anak-anak Tuhan remaja atau naposo atau pemuda, tunjukkan jati diri kita sebagai seorang pemuda yang benar-benar berlaku pada Tuhan, yang setia baginya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bersama-sama untuk berlaku yang terbaik selagi kita hidup di dunia ini. Jangan pernah menyerah. Dan itu pantang bagi siapa orang anak muda. Lari atau menyerah dari tanggung jawab, tapi akan berusahalah dan bekerjalah, berkaryalah, mintalah pertolongan dari Tuhan. Nantikanlah, Dia akan datang bersamamu. Tagam baibana dalam lagu Saiku tagam do Tuhanku imadok sedario. Gamdong Tuhan, say masih olorohat ni harong Tuhan, songon na ni donay, say madongan olo-olo, uliya manako marana. Marong lasiro ada apala domangku ibu hati binigin suarana dinalo Tuhan say madungan olo-olo Uria managap ko Maranatha o Tuhan Amin sa didiman mo. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami bekerja dan berbuat hanya untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan berkati, bahagia selalu. Amin.